ada support system kah atau seseorang gitu kayak konflik atau drama gitu? Kalau untuk gebrakan di bulan ini, Ketua angkatan, ketua pelaksana. ya siapapun kita hari ini, siapapun kita di awal, kita berhak untuk melangkah dan berkembang lebih jauh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Tarbiazan, kembali lagi bersama kami Tarbiatal, tempat bercerita untuk UIN Siska. Saya Siti Puspita sebagai host. Saya ucapkan terima kasih kepada BPJS Ketenagakerjaan yang telah menjadi sponsor setia kami. Dan kami ucapkan kepada seluruh kru yang turun pada hari ini. Pada episode kali ini kita akan membahas hal yang relate banget dengan kehidupan kampus. Dari mahasiswa biasa menjadi ketua umum, kebetulankah atau perjuangan? Nah, di samping saya sudah ada ketua umum HMPS MPI yang kece banget nih. Boleh kenalan dulu, Bang? Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Raihan Safiro Darmaja. Saya jurusan Manajemen Pendidikan Islam angkatan 2023 kelas 6C. Alhamdulillah saya diamanahkan tahun ini menjadi Ketua Umum HMPS MPI tahun 2026. Baik. Nah, sekarang kesibukannya apa aja nih, Bang, selain jadi Ketua Umum HMPS MPI? Untuk kesibukan mungkin pastinya kita sibuk juga di HMPS dan kita juga berada sekarang ini di semester 6. Mungkin sudah bisa nyusun proposal, masih masuk kelas juga, dan mungkin ada kepentingan lain di luar kampus juga. Alhamdulillah. Pada intinya di mana kita ditempatkan menjadi bupati, di situ kita sibukkan banyak ya. Jujur nih Kak, dulu sebelum menjadi ketua umum itu anaknya emang ambis organisasi atau yang santai-santai aja? Oke, kita melihat ambis dan santai-santai aja. Kita lebih ke excited. Dari maba kita pernah memimpin yel-yel segala macam. Terus alhamdulillah juga terpilih menjadi ketua angkatan juga. Maka dari itu nengok kakak-kakak HMPS kita juga bersemangat, banyak perkembangan segala macam kakak-kakak kita dan abang-abang tuh, makanya dari hati pengen masuk HMPS. Berarti emang udah ambis dari awal itu. Dulu SMA juga ikut organisasi atau gimana itu? Nah, kalau untuk organisasi saya pernah masuk di OSIM namanya. OSIM. Alhamdulillah saya masuk ke pengurusan OSIM. Kalau di SMA negeri kan kayak OSIS. Tapi kalau di pondok pesantren OSIM namanya. Ya. Dulu awalnya tuh emang udah kepikiran jadi ketua umum atau emang bener-bener ya udah jalanin aja dulu? Kalau untuk menjadi ketua umum belum pernah saya pikirkan segala macam. Tapi pada waktu itu ada kawan-kawan dan adik-adik serta teman-teman abang-abang yang mendukung untuk menjadi ketua umum dan mungkin katanya lebih cocok. Di situ saya pikirkan kembali, saya tinjau kembali apakah cocok pada diri saya. Saya menilai insya Allah bisa gitu. Makanya jadi juga jadi ketua umum ya. Nah, itu kan tadi kayak yakin cocok untuk jadi ketua umum. Nah, momen kliknya saya yakin jadi ketua umum itu gimana? Saya sampai yakin gitu. Gitu. Saya waktu maba menjadi ketua angkatan. Waktu saya masuk anggota HMPS, saya menjadi ketua pelaksana kemah bakti mahasiswa. Jadi angkatan 24 itu acara kemah mereka, saya handle menjadi ketupel. Jadi mungkin disitulah branding saya untuk adik-adik itu menyukai saya gitu. Untuk terpilih menjadi ketua umum ini, mungkin seperti itu. Juga adik-adik udah pada percaya juga kan gitu. Baik, itu waktu mau nyalon sempat insecure nggak? Kalau untuk insecure mungkin ada insecure-nya. Mungkin insecure-nya mungkin kepada kawan saya yang mungkin lebih lama lah di HMPS ini dibanding saya, karena saya ini HMPS cuma setahun, itu pun menjadi anggota. Terus saya berproses di Dema, alhamdulillah kemarin itu menjadi wakil gubernur walaupun belum rezeki untuk jadi. Terus berani mencoba. Terus saya pindah ke proses menjadi legislatif gitu, senat mahasiswa fakultas. Alhamdulillah menjadi ketua komisi di situ. Dan setelah menjadi di senat mahasiswa, saya balik lagi ke rumah menjadi ketua umum. Jadi mungkin kami ada saling insecure lah, ya.
Banyak juga nih jadi Ya. ketua-ketuanya ya, Hmm. ketua angkatan, ketua pelaksana Ya, tadi ya, ketua ketua pelaksana, pelaksana. ketua komisi, Ya. terus sekarang menjadi ketua umum. Baik, nah kemarin tuh kalau disuruh pilih ini perjalanan jadi ketua ini full perjuangan berarti ya? Iya, alhamdulillah itu lebih full perjuangan saya. Yang seperti saya ceritakan tadi, banyaklah waktu, fisik juga capek ya kan. Apalagi kalau di HMPS nih, mungkin kawan-kawan tahu sendiri bagaimana. Belum lagi kuliah Iya, kan? belum kuliahnya lagi. Sampai sore kadang Sampai kan? sore, belum rapat-rapatnya Belum lagi. rapatnya lagi. Gitu kan. Itu rapatnya gimana cara membagi waktu antara rapat dan juga kuliah? Oke, kalau untuk membagi waktu rapat, dari saya anggota dulu, ketua umumnya abang saja, Mahdi Al-Ghifari, itu membuat rapatnya tidak mengganggu jam kuliah. Oh, Seperti kita kan pulang nih biasanya habis asar udah Iya, pulang. sore Jadi udah pulang. ketua kami itu membuat rapat sore, kadang habis isya, ya tidak mengganggu waktu sholat juga kan, tidak mengganggu waktu belajar. Mungkin itu tidak yang mengganggu lah, karena organisasi ini kan kuliah ini nomor satu, Oh, atau organisasi nomor satu. tidak boleh di nomor dua kan. Baik. Tapi capeknya pasti kerasa nggak Iya, sih? capeknya Pagi pasti kerasa. kuliah sampai sore, terus Iya. selanjutnya rapat lagi sampai Iya. malam gitu. Memang kalau untuk perginya memang capek, tapi kalau udah kita ketemu sama kawan-kawan, kita capek bareng-bareng, ya makin enak gitu. Jadi ibaratnya refreshing pada kawan-kawan lah, gitu. berbagi cerita kita capek di mana, ada semangatnya kan, dari kakak-kakak yang juga membimbing kita, karena kita yang butuh. Kita yang butuh organisasi ini, bukan organisasi yang butuh kita. Baik. Jadi kalau untuk masalah capek itu jangan ke organisasi lah kan. Iya betul juga. Pasti ada ketiduran di kelas gak nih? Kalau- Karena capek menghadapi kuliah, organisasi juga gitu. Kalau untuk ketiduran di kelas mungkin sedikit, tapi waktu SMA sering gitu kan. Oh, sering juga. Kalau untuk kuliahnya mungkin ya karena dosen-dosennya memang rinci kali untuk membahas materi segala macam, terus presentasi juga kan. Jadi Tanya lebih jawab. memperhatikan. Iya, lebih memperhatikan. Baik. Nah, selanjutnya realita jadi ketua umum itu sesuai ekspektasi nggak? Sesuai ekspektasi, Sesuai ekspektasi. ya karena ada target-target kita juga segala macam. Kalau untuk menjadi ketua umum udah setengah periode nih, alhamdulillah masih sesuai ekspektasi. Mungkin itu saja sih. Kalau harus bilang sesuai ekspektasi, alhamdulillah setengah periode ini masih sesuai ekspektasi. Tentunya ada hal baru yang pengen dibuat. Ya ada, tentunya ada. Oke, sebagai anak MPI ngerasa nggak sih teori dari manajemen itu atau kepemimpinan itu pakai banget di organisasi? Dipakai banget, Pakai alhamdulillah. Tentunya di MPI ini ada pembelajaran tentang POAC. Oh, apa itu POC, Pak? POAC itu P-nya planning, Heeh. O-nya organizing, Oh, A-nya actuating, yang keempatnya itu ya C ya. C itu controlling. Ya, controlling ya. controlling. Baik. Itu semua ada dibahas oleh dosen-dosen kami. Dosen kami. Jadi kepake banget ya. Pakai target banget dari di dosen-dosen organisasi. itu ya. Ya. Baik. Kan ini tentunya udah jadi ketua umum pastinya mengurus rumah ya kan? Iya. MPS itu ribet nggak misalnya ngurus sebanyak orang yang mau kita iniin gitu? Kalau untuk capek tadi ya, untuk mengurus orang banyak Iya. gitu. Kalau untuk mengurus, kita sebagai ketua umum ya kita harus merangkul, kita harus menanyakan apa keluh kesah orang itu. Terus kalau untuk sebenarnya bukan capek sih, lebih ke pusing. Oh, lebih pusing ya. Pusing dia untuk memikirkan. Kadang ada argumen yang berbeda dari ini maunya ini segala macam. Jadi kita harus mendengarkan menjadi ketua umum. Sebagai ketua umum lah kita harus menanyakan. Pernah nggak sih ada kayak konflik atau drama gitu? Kalau untuk konflik dan drama itu mungkin kalau kami membuka suatu forum, forum rapat gitu kan, kadang kan ada berbeda argumen nih, argumen ini maunya ini, berbeda argumen. Mungkin konfliknya itu biasa lah kalau udah di forum berbeda argumen. Mungkin konfliknya seperti itu. Tentunya sebagai ketua umum harus jadi penengah. Iya, penengah, dan mana yang baiknya itu yang kita ambil gitu kan. Kan ini udah setengah periode nih udah Iya. jalan kan. Di tengah-tengah periode ini ada nggak ngerasa kayak aduh capek banget rasanya pengen nyerah aja gitu? Ada nggak? Kalau untuk pengen nyerah,
atau aduh udah capek banget gitu, kita pikirkan lagi sebelum kita menjadi ketua umum. Kita Jadi lihat lagi, betul-betul udah yakin banget dari iya, awal kan? kita lihat lagi sebelum kita menjadi ketua umum. Kita lihat kawan-kawan kita yang menolong kita, ibaratnya yang mendukung lah. Kita lihat adik-adik kita yang masuk HMPS sekarang, bahkan sebelum ketua umum pun dia udah dukung juga, teman-teman, abang-abang juga, abang-abang senior yang telah mendukung juga. Nah, kalau kita nyerah hari ini, apa enggak kecewa? Nah, kawan-kawan yang telah mendukung kita tadi. Tentunya anak-anak HMPS sekarang pada excited banget Ya, ya. alhamdulillah masih excited. Kelihatan banget tuh Ya. di Instagramnya Ya. HMPS MPI itu sinematiknya bagus-bagus banget. Iya, tuh. alhamdulillah. Gimana tuh Bang? Kok bisa sinematiknya. Bang? Kalau untuk sinematik ini sebenarnya udah dari dulu. Oh, dari Cuman dulu. biasanya kan sinematik kan untuk motor segala Oh, untuk macam. motor ya? Iya. Tapi ini kita kasih untuk ya kita di dalam forum lah. Oh, dalam forum. Karena kalau kita buat video atau selama waktu kan nggak cocok juga untuk rapat. Biar pada semangat juga lah orang-orang yang melihat, kakak-kakak kita melihat, alumni-alumni juga melihat bahwa adik-adiknya masih aktif gitu. Nah, kalau misalnya Vero nih ngelihat diri Vero dulu itu dengan yang sekarang itu perubahan apa yang paling keras? Oh, kalau untuk perubahan. Kalau untuk perubahan sekarang mungkin yang dulunya pemalu segala macam. Dulu pemalu. Ya, Pemalu. dulu Tapi saya bisa jadi ketua angkatan kan? ya, dulu pemalu karena kita kan di pondok juga. Oh, di pondok. Kita pemalu orangnya nih. Introvert lah dulu kan. Semenjak Tapi masuk jadi ke ketua angkatan ya, gitu. kalau pas masuk di kuliah, oh beda rupanya. Oh, beda. Jadi lebih pemberani mental kan, karena itulah yang dilatih kakak-kakak tuh waktu kita sebelum yel tuh kita berani disuruh tampil, kita disuruh ya berawal dari yel itulah kita berani kan. Yel-yel Jadi berani karena udah kenal juga kawan-kawan kan. Ya kalau kita malu-malu kita udah dikasih panggung juga sama abang-abang ini, dan kita berterima kasih juga kepada kakak-kakak itu yang udah membangkitkan jiwa rasa memberani lah, punya mental juga kan. Berarti dari lingkungan Iya, ini lingkungan. Vero yang berani gitu. Iya, dari kakak-kakak yang melatih juga dulu. Menurut Vero nih, ketua umum itu karena kesempatan yang datang atau kita yang ngejarnya? Kalau untuk sebenarnya dua-duanya sih. Sebenarnya. Iya, ngejar. Ngejar juga? Ada kesempatan, Kejar. ayo kita kejar. Oke. Waktu itu mungkin ada kawan saya juga, dia hebat juga, dia bagus. Perlu kita sebut namanya. Sahabat saya juga, mungkin saya bertarung sama dia. Mungkin ada rezeki dia dan rezeki saya mungkin kan. Iya. Kalau untuk ngejarnya mungkin ada saya kejar karena dukungan itu tadi. Dari dukungan. Kalau untuk kesempatan ya balik lagi branding kita di MPI gitu kan. Makanya untuk mudah lah bagi kita untuk naik gitu. Terus ini kan udah banyak nih perjalanan Vero ini, mulai dari ketua angkatan, terus juga ketua pelaksana, terus juga adanya di SEMA, terus juga calon gubernur kan, Iya. dan juga sekarang menjadi ketua umum HMPS MPI. Itu dibalik itu semua ada support system kah atau seseorang gitu? Boleh ceritain dong Oke. kepada teman-teman gitu. Kalau untuk support system ya tentunya kawan-kawan terdekat. Oke, support systemnya. Terus ada juga adik-adik. Adik-adik yang mana dulu nih? Adik-adik angkatan 24. Ada angkatan gitu. 24, ada angkatan 24 Yang mendukung lah, terutama angkatan saya sebagai ketua angkatan juga, tentunya orang tuh mendukung penuh lah untuk saya berada di mana-mana saja untuk berproses, karena ya saya membantu kawan-kawan juga di angkatan, orang itu juga mendukung saya. Mungkin karena itu saya berani karena membawa nama angkatan itu. Ya. Nah, buat anak-anak nih atau adik-adik atau teman-teman lain yang mikir, aku nggak ngerasa nih nggak cocok di organisasi, Oke. itu kayak mana? Apa pesan Vero terhadap teman-teman tersebut? Oke, ini bahasanya agak lain. Sering juga balas juga sama anak-anak yang nggak pengen masuk organisasi. Kita sampaikan seperti ini. Misalnya ada nih teman kita nanya nih atau adik-adik kita, aku nggak cocok lah masuk organisasi. Mungkin orang tuh nggak bilang organisasinya ini apalah segala macam. Ya udah kita sampaikan aja. Kalau mau tahu ya udah nyoba gitu kan. Iya juga ya, kalau mau tahu nyoba gitu. Iya, kalau mau tahu organisasi itu nyoba. Bagaimana organisasi tersebut? Karena organisasinya adalah wadah kan. Iya. Tempat kita belajar, tempat kita berpikir segala macam, mencari relasi gitu kan.
Tapi kalau pandangan orang berbeda-beda, memang udah susah lah untuk bilanginnya. Kalau untuk masuk Iya. organisasi segala macam jelek-jeleknya organisasi, udah coba dulu. Biar tahu kan iya, gitu. baru komen gitu. Jeleknya organisasi ini bagaimana segala macam. Organisasi itu tidak jelek. Iya. Tergantung siapa di dalamnya. Siapa di gitu. dalamnya. Karena kita yang butuh organisasi ini, bukan organisasi yang butuh kita. Gitu. Tentunya banyak juga hal yang kita pelajari di Iya. organisasi itu kan. Dari kita bisa berbicara, Iya. public speaking, Iya. berpendapat, Iya. dan lain-lain juga. Rating jadi ketua umum berapa? Rating menjadi ketua umum. Iya. Ini angka atau Ya, angka boleh angka. Berapa per 100? 100%? 100%. Iya. Berarti nikmatin banget ya Iya, jadi ketua nikmatin umum. kali. Sih. Alhamdulillah nikmatin. Agak kepo juga nih sama gebrakan MPI bulan ini. Coba tahu lah gebrakan di MPI bulan ini ada apa? Kalau untuk gebrakan di bulan ini, Prodi Manajemen Pendidikan Islam, alhamdulillah ini sedang berproses untuk membuat suatu event UNIF, UIN Suskariau. Itu lomba berarti ya? Iya, itu lomba, ada lomba olahraga dan lomba seni. Lomba seni. Jangan lupa gabung ya. Jangan lupa ya teman-teman. Udah launching belum flyer? Udah alhamdulillah udah seminggu yang lalu udah disebarkan flyer-flyer tersebut. Jangan lupa ya dicek di IG Iya. MPI, HMPS MPI. Boleh ini Bang sebelum kita closing kasih dong statement untuk seluruh mahasiswa yang berorganisasi. Oke. Statementnya. Iya statement. Boleh. Lupa pula ya. Ada dua nih sebenarnya. Boleh dua-duanya disebutin Oke. juga boleh. Siapapun kita hari ini, siapapun kita di awal, kita berhak untuk melangkah dan berkembang lebih jauh. Terus jangan melakukan hal yang sama jika ingin mendapatkan hasil yang berbeda. Mungkin itu sedikit, itu kan? Iya, boleh. Boleh. Satu kata untuk HMPS MPI. Satu kata untuk HMPS MPI, jadilah yang terbaik, tetap solid, pegang apa slogan kita, mungkin saya sampaikan di sini, satu hima, satu rumah. Ulang dong Bang, mau ikut juga dong. Oke. Kayak mana Bang? Himampi, Himampi, satu hima, satu rumah. Oke, ayo. Asik juga ya. Gimana lagi Bang sekali lagi? Himampi, satu hima, satu rumah. Asik. Jelas sih obrolan kita pada hari ini kan. Itu tuh benar-benar ngebuka pikiran kita banget dari pengalamannya Bang Vero ini banyak banget nih teman-teman. Mulai dari menjadi leader, terus juga ketua angkatan, ketua pelaksana, calon gubernur, terus juga ketua komisi, dan sekarang menjadi ketua umum. Yang keren banget perjalanannya gitu. Ternyata di balik jabatan ketua umum itu adanya proses yang benar-benar wah gitu. Ada yang ragu, ada capek, tapi juga ada yang grow yang gede banget. Jadi mungkin yang kita lihat, wah keren itu sebenarnya hasil dari perjalanan yang panjang. Thank you banget ya Kak yang udah sharing pada Terima hari kasih, ini. terima kasih. Dan buat teman-teman yang lagi nonton dan dengerin, semoga obrolan ini bisa jadi motivasi minimal untuk berani mencoba terlebih dahulu. Seperti yang dibilang oleh Bang Vero tadi. Kalau mau tahu, coba dulu. Oke, saya Suciani Puspita, host dari Entertainment, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampai bertemu di episode berikutnya.